Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Ayu dari PT Raja Sukses Propertindo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa sih perbedaan antara ITEPS dan juga SAP 2000 yang insya Allah akan berguna khususnya bagi teman-teman perencana sipil yang akan menganalisis bangunan struktur maupun infrastruktur yang akan kita bangun. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih ITEPS dan SAP 2000 itu. ITEPS dan SAP 2000 adalah suatu aplikasi atau alat bantu hitung yang sering banget digunain sama insinyur sipil ataupun sarjana teknik sipil dalam melakukan analisis bangunan struktur atau infrastruktur. Hasil atau output dari kedua aplikasi tersebut adalah gaya dalam atau yang biasa kita kenal seperti gaya momen, gaya normal, dan juga gaya geser, dan juga tegangan pada setiap elemen struktur yang kita miliki, seperti contohnya kolom, balok, dan juga pelat. Hasil analisis ITEPS dan SAP ini juga bisa kita gunakan untuk analisis lanjutan seperti analisis pondasi atau analisis elemen berdasarkan ke materialnya seperti beton, material baja, dan juga komposit, dan juga analisis untuk pembesian apabila material dari bangunan yang kita miliki adalah material beton. Kedua aplikasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga pintar-pintar kita nih dalam menentukan aplikasi mana yang sesuai dan cocok dengan bangunan yang akan kita desain, sehingga analisis yang kita lakukan lebih tepat, cepat, dan juga efisien. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang ITEPS atau Extend Tree Analysis Building System, yaitu suatu aplikasi yang sering banget digunain sama teman-teman struktur engineer untuk menganalisis bangunan-bangunan high-rise building. Kenapa? Karena ITEPS memiliki banyak fitur yang sangat mendukung untuk analisis tersebut. Salah satu contohnya adalah master story. Coba bayangin barangkali teman-teman punya pengalaman menganalisa atau mendesain suatu bangunan struktur gedung gitu dengan 30 lantai. Lalu setiap 5 lantai terdapat perbedaan properties dan juga pembebanan. Tentu akan memakan waktu apabila kita menggunakan aplikasi lain selain ITEPS, di mana ada fitur master story tersebut, sehingga kita hanya perlu mengubah properties dan juga pembebanan yang kepada lantai yang sudah kita tunjuk sebagai master story, sehingga untuk lantai lainnya itu langsung otomatis mengikuti master story tersebut. Lalu yang kedua adalah analisis yang dilakukan oleh ITEPS itu lebih kompleks dibandingkan dengan analisis di ITEPS. Kenapa? Karena analisis di ITEPS itu menggunakan analisis seismik dua tipe ya, ada time history dan juga response spectrum. Kedua analisis ini sangat berguna untuk bangunan-bangunan struktur tinggi yang resikonya lebih besar. Selain itu, ITEPS juga menyederhanakan proses dari analisisnya sehingga dapat menghasilkan hasilnya tersebut dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan aplikasi lainnya. Oke, sekarang kita bahas mengenai SAP 2000 ya. Kan tadi di ITEPS sudah dijelasin kalau misalnya ITEPS memiliki fitur namanya Master Story. Artinya ITEPS sangat cocok untuk bangunan-bangunan dengan grid yang similar atau simetris. Nah, berbeda dengan SAP, kalau SAP itu cocok untuk bangunan-bangunan yang gridnya kompleks, misalnya seperti struktur dom atau struktur yang seperti kerucut atau seperti kubah, itu sangat cocok menggunakan SAP. Selain itu juga cocok juga untuk menganalisis struktur-struktur dengan teras yang complicated atau rangka batang yang susunannya itu kompleks, seperti misalnya di gelagar atau enggak di rafter dari suatu bangunan atau gudang seperti itu. Dan juga analisis yang dilakukan oleh SAP ini lebih sederhana dibandingkan ITEPS dalam segi perhitungan seismiknya. Hal itu mengakibatkan hasil yang kita peroleh itu sangat sederhana. Nah, ini kekurangan dari SAP. Hasil yang kita peroleh dari SAP itu sederhana, jadi kita pasti membutuhkan analisis lanjutan dari SAP tersebut. Oke, setelah nonton video tadi, teman-teman jadi langsung tahu ya kalau misalnya sampai ke depan nanti RSP punya project untuk bangun high-rise building, maka teman-teman bisa langsung pakai ITEPS sebagai alat bantu untuk menghitung struktur kalian. Nah, itu karena itu lebih tepat dibandingkan dengan SAP. Sebaliknya, kalau misalnya teman-teman ada project nih atau ada assignment untuk membuat jembatan atau membuat struktur rafter yang kompleks bentuk trusnya atau
struktur DOM, maka bisa langsung pakai SAP 2000 karena itu lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan ITAPS. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.